30 gula pasir, 300 gram air es ya ini. Nah, ini soal air esnya itu boleh iya, boleh enggak. Kenapa enggak usah air es? Nanti juga kita simpen di kulkas si dingin. Jadi airnya enggak usah air es. Air biasa juga boleh ya. Aduk 4 menit, istirahatkan 2 jam. Ini rahasianya di sini. Jadi bikin dulu adonan biang seperti ini. Nah, 2 jam ini 1,5 jam terakhir simpan di kulkas biar dingin. Jadi di luar hanya setengah jam aja atau 1 jam juga boleh. Di kulkas 1,5 jam atau 1 jam. Yang penting 2 jam umurnya ya. Separuh di suhu ruang, separuh di kulkas. Jadi adonannya dingin. Oke, itu biang. Kita lihat di sini. Anda semua bawa pen ya, soalnya ini ada yang salah ngetik nih. Ini orang saya sakit, jadi ngetiknya salah. Sikus tahu ya, sikus ya, sakit dia, sakit. Jadi tadi saya kaget kalau udah jadi begitu. Ditinggalin tadi lagi ngegulung bakpao juga. Makanya dia bikin bakpao juga tadi malam rada kurang bagus. Kenapa? Ngitungnya juga susah dia. Aneh itu sakitnya, serem bener. Mana dokter Lili? Nggak tahu sakit apa dia. Sakit apa dia? Gejalanya dia kalau udah datang gak biru, kalau Bogasari ya. Lalu 450 terigu protein rendah lagi. Kenapa bikin bakpao tidak boleh pakai terigu roti? Terigu protein tinggi, nanti keras, bakpaonya keras. Itu pun pakai protein sedang, harus dicampur pakai protein rendah ya. 300 gram tenmian. Nah, ini tenmian, bikin bakpao tuh pakai tenmian. Tenmian banyak bisa beli, di pasar juga ada, di toko-toko bahan kue juga ada ya. Tenmian, mesti pakai tenmian bikin bakpao itu. Nah, tenmian itu apa? Tenmian itu apa? Tenmian itu endapan dari terigu. Jadi terigu ini dia diendapkan, dikasih air, nanti ngendap. Begitu ngendap, endapannya ini dikeringkan jadi tenmian. Semua bikin bakpao mesti pakai tenmian. Ya, oke. Nah, itu terigunya. Kemudian ada 28 gram yeast. Yeastnya silakan yeast apa aja boleh mereknya, asal masih baru ya. Mau Saf Instant Perancis punya, mau Vernipan Belanda punya, White Rose Taiwan punya, Pak Maya Turki punya, silakan. Bergeman Jerman punya, semua yeast bisa dipakai asal masih baru ya, masih reaksi. Di sini ada 14 gram Belvico ST. Ini namanya bread improver, bahan pembantu roti. Ada orang ngomong softener lah, apalah, tapi keseluruhannya namanya bread improver. Kalau Indonesianya bahan pembantu roti, bisa beli di toko Rossi. Pemakaiannya 1 kilo hanya 10 gram pemakaiannya. Jadi ini pakai 14 gram karena ini terigunya kurang lebih ada 1,4 kilo onan. Jadi 1 kilo hanya pakai 10 gram. Ini kalau yang tidak suka boleh di skip. Tapi kalau pakai ini bagus, lebih empuk kalau pakai ini. Ya, ada 1 gram soda kue. Soda kue tahu ya? Semua tahu, bisa beli di supermarket, bisa beli di toko bahan kimia. 10 gram baking powder. Apa bedanya soda kue sama baking powder? Kalau baking powder itu ada campurannya. Tetapi kalau soda kue murni tidak ada campur apa-apa. Kekuatannya lebih kuat soda kue. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bisa ada efek pahit. Di sini hanya pakai 1 gram. Tuh, dia lagi nggak benar ini ngetiknya. Bisa muncul lagi 1 gram soda kue lagi. Tolong dicoret. Tolong dicoret, saya juga nggak lihat-lihat ini. Tolong yang bawa pen nih, nanti kebanyakan soda kuenya. Bu Anis duduk sini. Yuk, yuk silakan Bu Anis. Nah, ingat ya, soda kue kalau 2 itu waduh jadi nggak bener dah nanti. Coret, ini ngetiknya salah kebanyakan. 1
180 gula pasir, 250 air es. Ini benar mesti air es, sebab ngaduk donat, ngaduk bakpao, ngaduk roti, adonan mesti dingin. Kalau dia dingin hasilnya lebih bagus. Kalau dia sampai panas, nanti yeastnya lemah, jadi kurang mekar. Ya, oke. Terus ada 100 gram susu segar. Wah, ini bakpao enak, ada susunya. Ya, ada susunya 100 gram. Dipakai susu segar, boleh pakai susu UHT, boleh. Itu bahannya cuma itu, ya. Nah, itu bahan gulanya apa, tidak pakai telur ya, ini. Terus ada bahan apanya lagi? Lemaknya di bawah, bahan C, ya. 120 shortening. Apa itu shortening? White margarine. Kalau di istilah kue, mentega putih. Kalau di istilah kue, itu namanya shortening. Shortening itu mentega putih. Kenapa bikin bakpao nggak pakai butter, nggak pakai margarin, belum? Aku nanti jadi kuning. Ya, harus putih, jadi pakai mentega putih. Shortening itu untuk bikin roti tawar juga pakai mentega putih. White margarine atau mentega putih, ya. Lalu di sini ada 20 gram garam untuk penggurihnya, ya. Ini kue yang dibagikan kayaknya sih lapis legit diabetes. Kayaknya sih, coba Ki, tanya lapis legit ini apa yang dibagikan ke si Giri, supaya aku nggak salah ngomong. Lapis legit diabetes bukan? Ya, betul, betul. Ya betul, tidak pakai gula. Doyan belum ya? Tidak pakai gula, ya. Ini. Terus tidak pakai terigu, gluten free, tidak pakai gula. Loh, manisnya dari mana? Dari pemanis alami, herbal. Dari apa? Stevia. Tapi pemakaian mesti tahu berapa banyak, kalau nggak pahit. Diaduk 4 menit, fermentasikan 2 jam. Biang ini kalau Anda tidak keburu 2 jam, mau buru-buru 1,5 jam oke. Tapi jangan kurang dari 1,5 jam, ya. Caranya 1,5 jam terakhir simpan di lemari pendingin atau 1 jam. 1 jam di luar, 1 jam di kulkas, ya boleh. Masukkan bahan B dan C. Bahan B ini apa nih? Bahan utama. Masukkan semua tuh, gulanya, baking powder, soda, semua, susu masukkan. Dan C itu shortening, ya. Aduk, ya, kemudian aduk 5 menit. Fermentasikan 30 menit tuh. Ini mau nggak mau agak sedikit berangsur-angsur. Kalau mau adonan bagus, kita mesti rada sabar sedikit, ya. Nah, itu kalau udah masuk itu 30 menit ditaruh, ditimbang. Umumnya bakpao itu 60 gram ke atas. Ibu tahu bakpao yang dijual di mall atau yang gede-gede di Pluit itu bukan 60 lagi. Coba timbang, 80 gram bisa 100 gram belum sama isi. Ini kita 60 segede tadi tuh yang ditiup lilin tuh, bisa segede gitu 60. Makanya empuk sekali, ya. Nah, oke. 60 itu sih selera, ya. Anda mau bikin yang 40 gram, 50 gram boleh-boleh aja. Isi berapa banyak sih? Jangan pelit. Kalau 60, ini yang saya bikin hari ini, isinya mesti minimal 50%. Kalau kulitnya 60, isi mesti 30. Kurang dari itu nanti isi kurang banyak, ya. Hari ini saya bikinnya ditambah telur asin. Telur asin kuningnya aja, telur asin mentah, dipotong dibagi 2, jadi 1 bakpao isinya setengah. Anda royal mau 1 juga boleh, ini saya setengah pakainya. Selain telur asin, saya ada tambah sosis sapi, ya, di slice. Anda mau sosis ayam, sosis sapi boleh aja. Anda yang makan daging babi boleh pakai apa? Lapcong, pasti ngerti lah lapcong apa, ya, sosis babi. Tapi kalau di kursus tidak pernah, saya selalu halal, ya, tidak pernah mempergunakan daging babi. Oke, diisi, dibentuk. Sebelum diisi, adonan dipadatkan dulu. Jadi kalau udah ditimbang-timbang,
padatkan dulu, baru diisi, ya. Untuk mencegah keriput juga, itu dipadatkan itu. Setelah 35 sampai 40 ini kelamaan, ya. 25 sampai 30 aja. Tolong, kalau sampai 40 biasanya keriput, terlalu mekar, kelamaan. 25 sampai 30 menit paling lama udah dikukus, ya. Nah, udah dikukus. Kukus dengan api sedang. Orang biasanya kalau ngukus maunya api gede, ya. Gampang keriput, malahan. Api sedang ngukusnya. Dan ada tekniknya. Sebelum dibuka, diangkat, dikasih uap, celah dulu sedikit biar uapnya, asapnya keluar. Baru dibuka. Jadi nggak kaget. Biasanya suka keriput juga tuh kalau langsung dibuka, kaget. Ya, api jangan gede. Terus waktu dibuka sedikit dulu, beberapa detik, baru dibuka. Tuh ya. Satu lagi, bila Anda tutupnya itu, tutup kelakapnya, kukusannya itu suka netes air, mesti dikasih serbet. Udah itu aja tekniknya. Ya, oke, udah ada. Yuk, sekarang kita mulai. Dede, Pak Giri panggil. Mantap. Ayo Bu Ayun.